Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Yoga Adi Pratama. Kita di sini memasuki video kelima, yaitu handling request. Nah, di sini ditunjukkan alurnya. Yang pertama itu ada user. Dari user kita menuju ke entry script. Nah, dari entry script menuju ke application. Kemudian di application didukung oleh request komponen. Nah, kemudian dari object application menuju controller, kemudian ke action. Nah, di action itu didukung oleh model dan view. Nah, kemudian dari action kita akhirnya ke si respon komponen, akhirnya kembali kepada user. Nah, proses request. Setiap kali aplikasi Y2 menerima request akan melalui proses-proses seperti ini. Yang pertama, user membuat request ke entry script. Ya. Kemudian yang kedua, entry script memuat konfigurasi dan membuat sebuah application instant. Kemudian yang ketiga, aplikasi akan menetapkan rute dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Yang keempat, aplikasi membuat controller instant untuk menangani request. Controller membuat action instant dan menjalankan filters untuk action tersebut. Nah, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Nah, jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action akan memuat data model. Nah, kemungkinan besar akan terhubung dengan tabel di database. Kemudian, action akan merender view dengan menyertakan data model. Yang 10, hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama respon. Kemudian, respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna. Jadi, kembali ke user lagi. Nah, bootstrapping yaitu proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan di dua tempat, yaitu entry script dan aplikasi. Di entry script ada dua kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan. Composer autoloader melalui autoload dan Y autoloader melalui file class dari Y. Nah, pada konstruktor dari aplikasi beberapa hal ini akan dikerjakan. Memanggil pre-init, melakukan konfigurasi. Nah, pre-init ini untuk melakukan tugasnya itu melakukan konfigurasi properti-properti penting seperti properti basepad. Kemudian meregister error handler, lalu menginisialisasi properti-properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi. Kemudian memanggil init yang nantinya akan memanggil bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Kemudian mengincludekan file extension manifest di vendor extension. Kemudian membuat dan menjalankan komponen aplikasi atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Nah, karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrap. Ya. Kemudian routing, ketika metode run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Ya. Itu disebut routing. Jadi proses resolve ditangani oleh metode resolve yang akan menghasilkan route valid control action yang sesuai dipanggil. Route tidak valid dimunculkan y web not found HTTP exception. Nah, seperti inilah. Ini yang akan dihasilkan. Catch all route adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action.
Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web. Nah, ini kita inputkan properti catch all di config web.php ya. Seperti itu caranya. Kemudian request direpresentasikan dalam bentuk objek web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP header, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode get atau post request get ya, yang akan mengembalikan ini nilai get atau post. Seperti ini contohnya. Nah, untuk mengetahui request yang digunakan oleh HTTP, maka bisa dijalankan melalui fungsi-fungsi berikut ini. Nah, informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti request header. Seperti ini contohnya. Nah, untuk melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna bisa menggunakan seperti ini caranya ya. User hostname, IF request user host. Nah, kita dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut seperti ini. Nah, seperti ini penjelasannya. URL host info, server port. Oke, kita skip saja. Kemudian respon. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP header, dan body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti respon header. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya pada kasus-kasus sederhana kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon ini. Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Kemudian session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global $_session dan $_cookie. Nah, pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek class yang dapat diakses dengan variabel seperti ini. Ini contohnya. Nah, kemudian kita sudah masuk ke dalam latihan. Nah, di latihan ini kita disuruh untuk yang pertama itu membuat tabel statistik dengan ketentuan seperti ini, kemudian membuat model dari tabel statistik tersebut, dan yang ketiga menambahkan proses untuk mencatat informasi waktu akses IP pengguna, nama komputer pengguna, path info, dan querying dari request yang dilakukan oleh pengguna pada root, item index, dan item view dari aplikasi Anda. Oke. Yang pertama-tama kita membuat tabel dulu ya. Ini Apache, kita jalan, kemudian kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, di sini kita membuat tabel statistik di database MyMart.
kita disuruh membuat tabel statistik dengan ketentuan seperti ini. Kita membuat berapa kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita membuat ini sudah ada 4, berarti kita tambah 2. Oke, nama yang pertama ID, kemudian yang kedua access time, kemudian user, access time, user ID, user host, get info, query, string. Nah, untuk ID itu tipe datanya integer, access time itu time, user IP varchar semuanya ya, sampai ke bawah, user host juga varchar. Oke, varchar. Nah, untuk panjang datanya itu 11. Data kita kosongin saja. User IP kita kasih panjang datanya 20, user hostnya 50, request infonya juga 50, query stringnya 50. Oke, ketikkan auto increment. Oke, save. Kita beri nama statistik. Tabel statistik sudah. Oke, sudah selesai. Kemudian tugasnya, kita sudah membuat tabel. Kemudian yang kedua, kita membuat model di aplikasi. Kita membuat. Oke. Localhost. Kita membuat model generatornya. Tabel name-nya statistik, model class-nya statistik. Oke, review. Oke, kita coba. Sudah ada, kita generate. Nah, lalu kita masuk ke substring text. Kemudian kita membuat suatu method. Kita menuju ke front end. Controllers. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkannya ya. Jadi kita langsung kopikan saja. Di action index dan action view kita tambahkan
application view juga. Ini kita save. Kita coba menambahkan statistik. Statistik. Oke, kita save. Lalu kita coba refresh. Masih error. System. Sini masih error, ternyata terjadi kesalahan pengetikan di access time. Kita save, kita reload. Seharusnya pada database ini sudah tercatat riwayat loginnya. Nah, ini ada 3 data. Kemudian kita coba masuk, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah bertambah. Jadi pencatatan informasi waktu akses, IP pengguna, nama komputer. Nah, dari request yang dilakukan oleh pengguna, data root item, dan data aplikasi Anda. Jadi pencatatan informasi dari request yang dilakukan oleh pengguna sudah tercatat di tabel statistik. Itu menandakan artinya sudah berjalan. Oke, tiga-tiganya sudah selesai. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.